Halo guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat donat yang super lembut. Dan ini tuh salah satu dari resep andalan aku. Pokoknya cocok untuk dihidangkan untuk keluarga ataupun untuk ide jualan. So you have to watch this video, check it out. Langsung aja masuk ke prosesnya. Aku mempunyai tepung terigu protein tinggi dan terigu protein sedang. Kemudian aku campur dengan ragi instan, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata. Kalau kalian mau pakai mixer dari awal itu boleh sekali. Nah, kemudian aku masukkan gula pasir. Ini juga dilanjutkan untuk mengaduknya hingga tercampur dengan rata. Selanjutnya aku masukkan 1 butir telur. Kemudian guys, aku masukkan air dingin. Kalian boleh menggantinya juga dengan susu dingin ya, atau yang bersuhu ruang. Nah, ini diaduk hingga tercampur dengan rata. Nah, kira-kira seperti ini ya. Adonannya memang agak sedikit lembek, tapi jangan khawatir ya. Nanti akan solid dia setelah kita menguleninya dengan benar. Kemudian masukkan garam dan juga masukkan butter atau mentega. Boleh juga diganti dengan margarin. Nah, ini diuleni hingga tercampur rata dan bertekstur kalis elastis. Nah guys, setelah kalis elastis seperti ini kemudian kita bentuk bulat ya. Lalu aku akan mengistirahatkan adonan ini dengan cara dimasukkan ke dalam mangkok. Kemudian ditutup dengan menggunakan cling wrap atau kain bersih ya, sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, sudah gendut, kemudian kita kempiskan untuk mengeluarkan udara-udara yang ada di dalamnya. Kemudian kita bagi adonannya, kalau aku ini 45 gram per satu adonannya. Kemudian bentukan bulat ya seperti ini. Lalu jangan lupa untuk di rounding, karena proses merounding ini adalah proses yang sangat penting dalam membuat donat dan membuat roti ya. Jadi biar dalamnya itu seratnya itu bagus. Nah, lakukan proses ini untuk ke semua bagian adonan. Kemudian kita akan istirahatkan adonan ini kurang lebih 30 hingga 45 menit sampai mengembang 2 kali lipat ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membolongi tengahnya. Kalau kalian mau polosan gitu aja, tidak mau dibolongin juga nggak apa-apa. Langsung masuk ke step berikutnya adalah menggoreng ya. Nah, karena aku mau membolongi bagian tengahnya, jadi aku bolongin dulu ya, caranya seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan squid untuk mengambil bagian tengahnya, jadi biar ada bolongannya gitu ya. Nah, lakukan proses ini hingga selesai. Nah, untuk adonan yang sudah pas proofingnya itu ditandai dengan adonannya terlihat lebih ringan ya kalau diangkat. Jadi itu udaranya sudah pas berarti di dalamnya. Kemudian panaskan minyak. Kita akan menggoreng donat ini dengan menggunakan api yang kecil saja. Nah, ini tidak perlu dibolak-balik. Jadi hanya sekali balik aja per tiap sisinya ya. Nah, untuk adonan donat yang bagus biasanya kalau digoreng itu dia mengambang, jadi tidak tenggelam. Itu menandakan bahwa udara yang terisi di dalam adonannya itu sudah cukup ya. Nah, ini akan aku balik untuk mematangkan sisi yang satunya lagi. Tips nih guys, untuk menggoreng minyak kalian bisa menggunakan minyak padat ya. Selain lebih hemat, terus donatnya itu tidak menyerap banyak minyak, jadi lebih kering dia. Nah, setelah kedua sisinya matang, sudah muncul white ringnya, lalu kita akan mengangkat donat ini, lalu kita tiriskan ya.
Nah, ini donatnya sudah aku tata. Kalian bisa dekor sesuai dengan selera. Kalau aku biasanya dan anak-anak lebih suka makan donat itu pakai tepung gula ya. Jadi ditabur pakai gula untuk donat. Nah, tuh udah cakep gini aja. Gendut donatnya ya, fluffy juga, empuk. Pokoknya kalian harus coba deh. Ini resep yang rekomendasi kalian boleh pakai untuk jualan, oke? Oke deh, segini aja video aku kali ini. Thank you for watching guys. I'll see you on my next one. Jangan lupa follow akun Instagram aku @inasofianikirana. Dan forget to subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi. Have a good day. Dah. Halo guys, welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat donat tanpa menguleni, tanpa mixer, tinggal diaduk-aduk aja. Gampang kan? Semua pasti bisa deh buatnya. Dan ini tuh lembut sekali. Terus aku paling suka nih makan donat ditabur pakai gula donat plus cinnamon powder. Kalian mau tahu gimana cara buatnya? So you have to watch this video. Check it out. Langkah yang pertama, aku punya susu, kemudian aku campur dengan gula dan diaduk. Pastikan gulanya itu larut ya, karena kita tidak ada proses pengulenan sama sekali. Kemudian setelah gulanya larut, masukkan ragi instan. Nah, ini diaduk hingga rata, kemudian diamkan sebentar sampai muncul buih-buih atau busa. Sudah muncul busa-busa seperti ini, itu tandanya ragi masih aktif dan bisa digunakan. Kemudian di wadah terpisah siapkan terigu. Aku menggunakan terigu protein tinggi. Kemudian masukkan kuning telur, lalu diaduk pakai spatula aja. Selanjutnya masukkan ragi yang sudah kita campur tadi di awal. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata semuanya. Nah, karena sudah mulai terasa berat, aku lanjut menggunakan tangan ya untuk mencampur seluruh bahan-bahan ini. Setelah adonannya sudah tercampur rata nih seperti ini, kemudian masukkan sedikit garam, kemudian masukkan juga mentega, boleh diganti dengan margarin ya. Nah, ini diaduk aja pakai tangan ya. Kita aur-aur aja gitu, jadi nggak perlu sampai kalis elastis. Nah, kira-kira tuh adonannya sudah seperti ini nih. Kemudian ini akan aku bulatkan ya adonannya, kemudian disimpan di dalam mangkok seperti ini, lalu ditutup pakai kain bersih atau pakai plastik. Kemudian diistirahatkan kurang lebih selama 30 menit. Nah, ini sudah 30 menit, adonannya itu sudah menjadi lebih lemas dan sudah elastis secara natural. Nah, ini sudah nampak window pane-nya ya. Jadi ketika direnggangkan tidak mudah robek adonannya. Kemudian adonannya aku bagi menjadi beberapa bagian ya. Di sini aku buat 40 gram per satu adonan ya. Nah, ini diambil masing-masing adonan kemudian dibulatkan seperti ini. Pastikan mulus permukaannya. Kemudian di rounding ya, di rounding seperti itu. Nah, lakukan proses tersebut untuk seluruh bagian adonan. Selanjutnya, setelah semuanya di rounding dan dibulatkan, nah ini akan aku pindahkan semua adonan ini ke dalam
atau ke atas baking paper ya. Boleh pakai tatakan, boleh pakai paper. Nah, ini sudah dipindahkan seperti ini, kemudian akan aku istirahatkan kurang lebih 15-20 menit. Selanjutnya, aku akan pipihkan nih dengan menggunakan tutup toples ya. Jadi biar rata bulatnya, boleh juga pakai tangan sih ya. Nah teman-teman, ini diletak di atas paper seperti ini gunanya untuk memudahkan kita nanti mentransfer adonannya ke penggorengan. Jadi karena adonannya itu sedikit lebih lembek gitu ya dari donat biasanya. Nah nanti kalau misalnya diletak di atas loyang gitu aja, pas kita ngangkat itu ntar agak meleot-meleot ya adonannya. Jadi lebih bagus seperti ini, diletak di atas paper. Nah kalau kalian mau bolongin nih, bisa pakai squid ya seperti ini, tinggal dibolongin aja tengahnya gitu. Jadi sehabis ditekan pakai tutup toples tadi, kemudian dibolongin aja tengahnya. Nah ini aku buat dua versi, ada yang dibolongin, ada yang aku biarkan utuh seperti itu. Setelah dipipihkan dan dibolongin tengahnya, kemudian aku akan istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat, kurang lebih 60 menit ya. Nah ini sudah mengembang 2 kali lipat tuh, lihat ya, menul-menul. Saatnya untuk menggoreng. Pastikan pakai minyak yang banyak, kemudian sudah panas minyaknya, dan gorenglah donat ini satu persatu ya, dengan menggunakan api yang kecil aja. Nah untuk menggorengnya ini cukup sekali dibalik aja untuk tiap sisinya, jadi jangan dibolak-balik atau jangan juga disiram-siram. Nah kalau dia warnanya sudah golden brown seperti itu, dibalik untuk mematangkan sisi yang satunya lagi. Nah kalau kalian lihat ya, donatnya ini mengapung, tidak tenggelam, berarti itu udara yang ada di dalam donat itu sudah perfecto. Nah kalau sudah kedua sisinya sudah berwarna coklat, berarti donatnya sudah matang dan siap ditiriskan. Nah ini donatnya sudah dingin ya, mau aku tata. Biasanya aku suka makan donat itu cuma ditabur pakai tepung gula aja dan cinnamon powder. Tapi kalau kalian mau ditambah meses atau keju atau apalagi ya, buttercream, itu boleh silahkan, tapi tunggu dulu sampai donatnya benar-benar dingin. Jadi walaupun donat ini tanpa diuleni dan tanpa mixer ya, hanya diaduk-aduk aja, tapi tampilannya dan teksturnya kemudian rasanya bisa sesempurna donat yang diuleni ataupun yang di mixer. Gimana, gampang ya cara buatnya, tinggal diaduk-aduk aja, bisa dapat donat yang secantik ini dan seenak ini. Oh ya, untuk tekstur donatnya sendiri, ini tekstur donatnya itu termasuk donat padat ya. Jadi tidak seperti donat kentang yang dia itu ringan. Jadi ini agak sedikit berat teksturnya. Jadi kalau kalian penyuka donat yang bertekstur berat, nah cocok deh pilih resep ini untuk kalian pakai. Ya udah deh, segini aja video aku kali ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakirana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.